Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Enjang menika kula panjenengan sedaya kasih kaparingan nikmat saking rasanipun Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ingkang kathah ingkang boten badhe wonten tiyang ingkang saged ngekang nikmatipun Allah. Dari nikmat yang terbesar ialah nikmat Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sampai nikmat-nikmat yang lain termasuk umur panjang, sehat dan sempat. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama bersyukur dengan melengkapi diri dengan pengetahuan tentang agama kita, agama Islam dengan seksama. Semoga nanti di akhir hayat kula panjenengan sedaya saged minangkani menapa ingkang dados wasiatipun Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Enjang menika pinanggi malih pengaosan maca patah ingkang pungkasan sekar napa nggih? Kok urut-urut gak urut derek. Kinanti satu nggih. Kinanti satu tamu. Nggih. Kita lajengaken sekar batinipun menika sekar sino. Kinanti satu nggih. Sepisan malih sekarang copat menimba sepunipun jlenthean lampahe gesang menungso Purwa Madya Usana. Mila cacahipun wonten 11 ingkang sepisan Mas Mambak gambaraken alam kehidupan manusia sebelum rohnya dimasukkan ke dalam raganya. Jangan lupa di sana ada ikrar, ada syahadah hakiki. Pilih kula panjenengan sedaya gesangipun wonten ing donya namung badhe manembah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah yang kemudian muncul istilah manunggaling kawula Gusti yang banyak disalahpahami. Sedangkan yang benar manunggaling kawula Gusti itu sebetulnya adalah manunggaling kersaning kawula kelawan kersaning Gusti. Jumbuhaken menapa ingkang dados sedianipun Allah nitahaken kula panjenengan sedaya inggih menika ibadah. Lajeng ibadah menika kula panjenengan sedaya dadosaken tujuan gesangipun. Mila estunipun manunggaling kawula Gusti wonten ing ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian lajeng sekar kanggo kalih sekar Injil
ngemutaken kula panjenengan sedaya bilih kula panjenengan nate mapan dumunung wonten Ibu garbanipun Ibu dangunipun kirang langkung sangat sasi sedasa dinten lajeng Gusti Allah ingkang dalaken kula panjenengan saking Ibu garbanipun Ibu kanthi kawontenan boten ngerti napa-napa la ta'lamuna syai'an. Lalu Allah jadikan secara bertahap. Yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga fuad atau hati, la'allakum tashkurun, agar supaya kita bersyukur. Wujudipun syukur ginakaken pangilem, ginakaken paningal, ginakaken manah kangge maos ayat-ayatipun Gusti Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keagungan Allah. Ada dua macam ayat Allah, disebut ayat tauliyah. Jumlahipun ada 114 surah. Inggih menika wonten ing kitab suci Al-Qur'an. Satu-satunya kitab yang apabila kita membaca walaupun tak tahu maksudnya itu sudah bernilai ibadah, ialah Al-Quran. Secara harfiah Al-Quran adalah bacaan suci, maka setidak-tidaknya seorang muslim senang maca Quran kejaba maca Quran. Sesudah ijil lajeng kinanti gambaranipun menungso tumbuh kembang seperti pucuk tanaman, mengingatkan orang tua yang punya kewajiban untuk ngulontak ingkang putra, sebab anak-anak itu adalah amanat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kados wonten surah Al-Anfal 27-28. Kita diingatkan bahwa jangan sekali-kali kamu mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, mengkhianati siapa saja yang memberikan amanat kepada kita. Amanat itu dari kata aminah yang berarti percaya dan atau merasa aman. Jadi siapapun yang diserahi amanat itu berarti orang yang menyerahkan amanat itu percaya kalau yang dititipkan itu akan senantiasa aman, tidak menjadi rusak, sehingga ketika diminta kembali oleh yang punya, keadaannya masih seperti saat diserahkannya kepadanya. Anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah menurut Profesor Yuna Hardilyas Al-Makub adalah beragama Islam. Bapak ibunya nantilah yang akan mempengaruhinya sehingga dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Maka didiklah anak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampun ingkang bajutipun sasampunipun sekali nanti pramila lajeng sekal sino. Sino itu artinya adalah pucuk yang baru tumbuh dan bersemi. Pucuk sinumbe merintis dan bersemi. Itu sih.
Maksudnya adalah menjelaskan tentang kehidupan manusia ketika memasuki masa pubertas. Wah, ini bahasanya berdua. Pubertas atau di masa usia remaja, masa-masa untuk pencarian jati diri. Sekasinom menika gambaraken manusia yang sedang memasuki masa remaja, masa-masa untuk mencari jati diri. Mula wonten istilah remaja niku keperatu-ratu. Cara istilah niku keperatu-ratu. Jadi koyo ratu. Nek wedok nek lanang koyo raja. Mendidik anak pada usia remaja inilah yang sangat sulit. Maka berbahagialah yang punya anak tumbuh kembang remaja dengan berkembang yang baik. Karena ada remaja yang loyalty dan loyalty itu pelajaran apa itu? SMP atau SMA itu? Nah, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang negatif, ada yang positif. Berbahagialah orang tua yang punya anak yang tumbuh berkembang menjadi remaja yang positif. Istilah dari ngomong yang dulu apa sih dikali makan enak ya oke, kepengen apa kerjanya kisau bisa juga khusus dipakai untuk enak namanya. Yes, pakai UKM untuk umur nanti. Nah, nek istuwa putri-pun atau sepuluh panjenengan juga dia anak oleh ini rasa itu kaya nejano tak sarapan tertentu lah. Bagi orang yang sudah tua itu apa sih harapannya? Mampu gorengkan kamu sekarang tergesakan tua itu menteri matune ngomong. Nah, yang pun tentu pun rampung kecuali tiga. Satu diantaranya adalah doanya anak yang soleh. Tapi mendidik anak usia remaja. Para ahli pendidikan membagi usia remaja itu menjadi dua macam. Remaja tahap 7 tahun kedua ialah umur 7 sampai 14 tahun. Kalau 1 sampai 6 tahun usia kok usia anak-anak tadi. Sekalipun sekarang dinanti. Nah, usia remaja itu ada dua macam. Yang pertama tahap 7 tahun kedua ialah usia 7 tahun sampai 14 tahun, dan tahap 7 tahun ketiga umur 14 sampai 21 tahun. Mendidik anak di usia ini
sangat-sangat dibutuhkan kesabaran dan kecerdasan agar menjadi aset bagi orang tua yang sangat-sangat berharga. Bila dua anak itu kadang bisa membawa kita bahagia, tapi juga bisa membawa kita celaka. Karena anak yang soleh yang akan membawa bahagia kedua orang tuanya bukan dilahirkan, tetapi dipersiapkan. Dengan apa? Dengan pendidikan. Pendidikan yang baik. Apa kalau kita sudah mendidik anak dengan sebaik-baiknya, sebagaimana diajarkan baginda Rasulullah SAW, mongko mesti dadi apik napa boten? Mesti dadi apik napa boten? Ya belum tentu. Tapi setidak-tidaknya kita sudah melaksanakan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Soal koda denane kaya napa menika ingkang manfaatken namun ingkang kagungan inggih menika Allah Subhanahu. Nah, disinilah kalau kita bicara hidayah, itu ada dua macam hidayah. Ada ayat yang mengatakan wa inna laka tahdi ila siratal mustaqim. Wahai Nabi, engkau adalah benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Tapi ada ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ada ayat yang berbunyi sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah termasuk kepada siapapun orang yang kau cintai, karena yang dapat memberi hidayah itu hanyalah Allah bagi orang yang dikehendaki. Nah, disitulah para ulama menjelaskan hidayah itu ada dua macam. Terjemahnya hidayah itu petunjuk, tapi lalu petunjuk atau hidayah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan hidayah bayan wa irsyad. Yang kedua hidayah taufik. Hidayah bayan wa irsyad itu diberikan kepada semua manusia. Isinya adalah petunjuk dan penjelasan. Petunjuk dan penjelasan ke jalan yang lurus. Termasuk Nabi SAW hanya bisa memberikan bimbingan, arahan, penjelasan agar supaya manusia itu berjalan di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan menuju pada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah orang itu setelah tahu, karena diberitahu jalan yang lurus itu, orang itu dapat melalui jalan yang ditunjukkan itu? Ini belum tentu. Maka petunjuk yang kedua namanya hidayah taufik, kekuatan, kemampuan untuk menjelaskan, untuk menjalankan apa yang telah diberikan
pelajaran atau penjelasan oleh seseorang itu hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang kedua tadi ada yang berpendapat terkait dengan betapa cintanya Rasulullah SAW kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib itu adalah menjadi orang yang paling menjadi pelindung Rasulullah SAW, pembela Rasulullah SAW. Tapi ketika sakaratul maut diputung-puli dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengajak man jenengan kaya-kaya wis amat dipundhut karo sing kuwasa. Ayo man, ikrarkan syahadat supaya nanti aku bisa menjadi saksi di hari kiamat. Kanjeng Nabi ngantos nyuwun datang Allah Subhanahu wa ta'ala agar pamannya yang sangat-sangat beliau cintai akhir hidupnya dapat meraih husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam. Tapi ternyata Abu Thalib tidak mau. Maka turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kau tidak bisa menjadikan orang itu beriman, berislam, sekalipun itu adalah orang yang kamu sayangi. Sebab yang bisa membuat orang itu beriman, berislam hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang Dia kehendaki. Maka terkait dengan mendidik anak ini, yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin dengan menghindari kata-kata entek sabarku. Kulo duwe anak, jan kulo sok nangis. Nek subuh minggu ya Allah ya Rabbi digugah ora cukup pisan pindho. Lah dikasih cilik nyemenake ini bareng munggah kelas SMA. Iku cerita dulu. Nek wis gede koyo iku koyo tak kaplem. Tapi kalau usia 1 sampai 7 tahun saya oke. Tak jelas. Ini habis SMA. Tapi jangan sampai ngomong tak sabar. Lalu weh itu tidak boleh. Tetap berusaha. Lah nek berusaha koyo kejadiannya orang seperti yang diharapkan. Ya mungkin dibalikin harus ingat yang melibat itu sampai mati. Oke, cetak gini. Nah, jadi mendidik anak usia remaja itu usia remaja dan 2 macam. Tahap pertama adalah remaja 7 tahun sampai 14 tahun. Yang kedua tahap 7 tahun. Ketiga adalah 14 sampai 21 tahun. Remaja tahap 7 tahun kedua ialah usia 7 sampai 14 tahun. Itu disebut masa tahanan. Maksudnya dalam tahap ini anak mengenal aturan dan belajar disiplin atau proses penanaman dalam diri.
anak. Maka nanti ada hadis yang mengatakan muru auladakum bisa bahas sini, suruh anakmu sholat umur 7 tahun. Oke. Nek wis 10 tahun kok izin delapan, boleh kamu pukul. Tapi perintah memukul jangan mesti diartikan memukul secara fisik. Kalau menurut saya, wadribu pukul mereka lebih tepat diartikan beri pengajaran yang efektif dan efisien. Mempan mujarab. Nah, supaya mujarab mesti dituntut orang tua paham seratenane anak. Sewu anak telu lanang kabeh, bapake ya kuwe, mboke ya kuwe, ning modelnya gak akan sama. Anak sing ora kaya mboke, anak sing ora kaya bapake. Bukan sahabat. Maka harus tahu setenane. Ana bocah sing nek dibongkok dihalem dadi sip, ngaten nggih. Ning ana sing kudu ditabok nembe sip. Padha karo suami yang menghadapi istri yang khusus durhaka. Itu kan juga 4.000 pun. Jurus 3 itu pukul mereka. Pertama, nasihati dengan baik. 2, disingkul ya dulu. Yang ketiga, pukul dia. Jadi boleh suami memukul istri, tapi memukul di situ jangan selalu diartikan dengan secara fisik. Bahkan kalau suami kosong plak-plak sudah terlalu beri. Suami sebenarnya itu. Artinya apa? Artinya beri pelajaran yang efektif dan efisien. Maka suami harus tahu tipe-tipe wanita. Kalau menurut saya ada 3 macam tipe. 1, tipe seharusnya. Kalau wedok nak sih juga harus tahu. Dulu mungkin satu akan tertarik kok menang koyo itu. Aku sangat terpilih mau karena kita sakit sebisa kita dengan kayak dan hati pula itu berpok tenang lokasi terjadi. Tipe kedua, tipe bebek. Orang itu mereka dari situ. Kalau sudah 10 tahun sholatnya gelapkan boleh dipukul dan pisahkanlah tempat tidurnya. Jadi walaupun itu anak kandung, saudara kandung itu 10 tahun, itu lebih dari kita jadi sebaiknya dipisah tempat tidurnya. Ini ajaran disiplin. Kemudian yang berikutnya usia 7 tahun ketiga ialah 14 sampai 21 tahun. Ini disebut masa buta besar. Cara mendidiknya tidak seperti tahap 7 tahun kedua. Banyak instruksi, banyak arahan. Kalau yang kedua ini banyak diskusi. Dalam tahap ini anak perlu diajak berdiskusi, sudah mampu memutuskan hal yang harus dikerjakan atau tidak dikerjakan. Anak bisa memilih secara mandiri. Ini teori nih, ini teori prakteknya nih. Ini pulau beda atau pakai dan menghadapkan dilatoni. Tapi setidak-tidaknya tahu teori itu sudah lumayan nih daripada melakukan sesuatu nggak tahu teorinya. Nah itu lagi. Pun cetak, paham? Ini kecil ini bekas remaja, ini remaja arang-arang kecil dia itu betul ini itu bukan
Ya Allah. Dia malah pelesaitan terus. Alangkah beruntungnya remaja dan mempunyai anak yang tumbuh kembang dalam kesalehan. Ini sekali lagi terkait dengan kewajiban pendidik. Dalam sebuah hadis disebutkan Sahih Bukhari nomor hadis 1334, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun adlun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun data mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun da'ahu Allahu khaliyan faqadat anha. Sekali lagi, berbahagia remaja yang tumbuh kembang menjadi remaja yang soleh. Beruntung kita yang punya anak remaja soleh. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwa nanti di hari kiamat, hari yang Nabi sebutkan, hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Di saat alam ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dibuatlah alam yang baru, yang gambarannya terdiri dari padang pasir yang datar, gak ada bukit, gak ada lagi lembah, apalagi air dan tumbuh-tumbuhan. Mataharinya dibuat matahari baru, ditarik ke bawah, kira-kira hanya sejengkal saja di atas ubun-ubun manusia. Karenanya keringat bercucuran, bahkan ada yang menyentuh hidungnya. Ada hadis lain menyebutkan orang yang gemar azan di masjid, besok di hari kiamat, di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah, itu akan dibuat lehernya leher yang panjang. Jangan dipahami mongko gurune Jawa kaya jerapah rawangan bukan. Itu maksudnya orang yang gemar azan menjadi muadzin itu nanti akan dilindungi oleh Allah sehingga keringatnya tidak sampai terhirup oleh hidungnya. Jangan lagi sudah tidak pakai mulut mongko gurune dulu maka tidak. Pada hadis ini disebutkan ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, ada ulama yang menjelaskan pemimpin yang dapat menjadi teladan. Tembunge pemimpin sing ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Yang kedua, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabbnya. Niki teng masjid kula nggih nek iji usia taman kanak-kanak tekan SD niku waktasi demenake mesti sergap ngejamane itu lebih aneh. Anake TPA
nganggo jilbab iki sing ngeteke mboke numpak motor kantor cekak. Motor iki sepi ya apa lah sampai kata dia. Orang mendapatkan petunjuk itu ternyata macam-macam tapi ada anaknya yang justru membuat ibunya atau bapaknya menjadi sadar. Ada dulu gitu. Orang bapak emboke sing marai anaknya dan wong sing apik sadar agamis. Tapi juga ada justru orang itu menjadi sadar nindaknya ajaran agama dengan baik, justru mendapatkan pelajaran dari anaknya. Betul. Kula dadi kula tenggen kula niku wak taun 8 dosa kalih niku isinipun ping rada 4. Rada 4 bisa. Demi mungkin jika yang besok tunggal ada yang pisah itu, ada apa ada mahir pisah orang ada pemenang suku. Nah, kulo mimpi ngaji tengkarang jadi niku malah pangruti lanjut, merawat jenazah. Oh alhamdulillah mau nih berdoa belum sholat bareng demok jenazah susu alhamdulillah sama nih kok sing sholat kalau sing ora sholat tenggel dulu dan ibu nggak akan sholat boleh pada wiji mau niku dipilih pengawasan judulnya pangruti lanjut. Zaman semanten nah itu nek wonten jenazah wonten tiyang sedo menika dadi urusane Pak Tahu. Tuhan yang maksa zaman semanten kasih rokok tasih bisa tindak syariat agama termasuk agama Islam. Maka mayoritas muslim kula langsung nyebut dapur wontenipun terus utawi kaum. Sebetulnya kita setiap keluarga masjid. Hadis lain mengatakan al-masjidu baikul litahtiyin. Masjid itu adalah rumah-rumahnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Keduanya bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Artinya persaudaraan, persahabatan yang dilandasi oleh ketulusan. Dulu waktu saya masih ngajar, saya sering kasih contoh pada anak-anak. Persaudaraan yang tulus karena Allah, bukan saling ada kepentingan. Contohnya bukan persahabatan yang pertama. Saya kasih contoh. Anake wong sugih ni bodoh bersahabat dengan anake wong ora duwe ning cerdas. Persahabatan yang tidak baik itu persahabatan empang-papan. Dalam arti mengkor nek jajan ditraktir kalau anake sing sithik ning bodoh. Ning dadi mengkor nek ulangan sing traktir anake wong sing ora duwe ning pinter. Itu bukan persahabatan yang seperti itu. Persahabatan yang akan mendapatkan naungan Allah nanti dari kiamat adalah yang saling mengingatkan. Nek sing siji kok arep ora bener, sing siji mengingatkan. Dan yang diingatkan berterima kasih, yang mengingatkan pun dengan tulus ikhlas. Ngobrol kayak gitu
seduluran sing dilandasi bukan karena kepentingan. Nek ana bukuwe moro, nek ora ana bukuwe kaya ora laku. Maka ketemu nanti dengan hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain, bukan yang memanfaatkan lainnya. Yang berikutnya, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Dan inilah apa lagi? Laki-laki yang dirayu oleh perempuan. Kaya-kaya tahu tuh gitu, seneng rayu kan si lanang lagi. Nah ini kan bisa meliput diwalik. Laki-laki yang dirayu oleh perempuan, dan bukan sembarang perempuan, wis sugih ayu loh. Jadi itu jadi kan banyak yang waktu Cina kan lagi saya itu bertemu banyak laki-laki dirayu oleh perempuan, turu orang sembarangan wedok, wis sugih ayu loh kira-kira. Kira-kira tipe itu mesti yes. Nah itu malah berkata aku takut kepada Allah. Artinya orang yang senantiasa menjaga kesucian diri itu nanti akan mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Ini yang terkait dengan sekar sino. Lanjutnya masih banyak ini. Seorang yang bersedekah dengan menyembunyikan hingga tangan dirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya apa? Jangan diartikan terlebih. Artinya orang yang memberi secara ikhlas. Apakah ada hubungan keikhlasan dengan merahasiakan atau melahirkan? Ya tidak ada hubungan sebetulnya. Karena ada orang yang menyembunyikan, tapi sebetulnya di sininya ada ben rambut ya, jadi oksigen kelas tangan. Ada yang seperti itu. Jadi keikhlasan itu ya tidak harus berhubungan dengan menampakkan dan menyembunyikan. Tapi dengan menyembunyikan itu salah satu merupakan bentuk untuk kita menjadi orang yang ikhlas. Yang berikutnya, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sendiri sehingga kedua matanya basah karena menangis. Di saat yang sepi, sekarang banyak orang nangis ini di TV nanti, astagfirullahaladzim. Malah banyak berdoa diiringi diiringi musik. Terus aku ngomong ambil musik. Terus dekat-dekat Gusti Allah. Padahal berdoa itu sudah ditunjukkan tanpa ruangan waktu ya, dengan rasa tunduk gitu, takut kepada Allah dan khawatir jangan-jangan doanya tidak dikabulkan. Lalu bagaimana cara Islami mendidik remaja? Tahap 7 tahun kedua, umur 7 sampai 14 tahun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis-shalah bi-sab'i sinin wa qaribuhum 'alaiha bi-'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Ini hadisnya riwayat Ahmad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika menolak sedang umur mereka masuk 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Ini hadis pun sahih, jadi masih bisa suruh
senenge piyambak. Paham? Ada pertanyaan? Derek. Sekarang tahap 7 tahun ketiga remaja terakhir 14 sampai 21 tahun. Ini ada hadis riwayat Ahmad panjang betul usah diwoco dak sesuai terjemah itu malam ini. Niki kula jletreke mangke. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang Islam, tiba-tiba ada seorang remaja laki-laki ngomong, "Ya Rasulullah, oke Islam, oke ya Rasulullah, oke, tapi satu, jangan dilarang." Apa itu? Zina, ya Rasul, jangan dilarang zina. Maka lalu sahabat bergetar tadi Abi Poro, Kanjeng Nabi melarang, jangan. Itu dibalik, jangan. Nah, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati laki-laki remaja tadi, bicara 4 mata. Jadi orang asing. Lalu Nabi menyentuh hatinya yang paling dalam. Mas, dengan mau didorong. Jadi gue bahasa kalimat. Ya Rasulullah, Islam oke, tapi zina jangan dilarang. Nabi tidak marah, lalu berkata, "Yes, kamu mau? Saya kira mau suatu saat ibumu yang dizinai di depan matamu. Umpama saya giliran jumbomu sing dizinai neng hatimu, nah, disitulah lalu berpikir remaja laki-laki. Lalu apa akhirnya? Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebus Tuhan. Nabi bersabda, orang-orang juga tidak menyukainya berzina dengan ibu-ibu mereka. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau pada pemuda itu dan berdoa, Allahumma bir, ini doa lagi, Allahumma bir zambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Buat kami, Allahumma bir zambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, bersihkanlah hatinya, dan bentengilah nafsunya. Jadi diajak berpikir, ning pikir orang nganggo batuk, ning nganggo hati. Karena Allah juga mengajari manusia namanya ilmu dan hikmah.
Jadi yang disentuh oleh Rasulullah SAW adalah pikirannya dan hatinya. Contoh, nek dibilang ibumu sing dizinai anak, jadi anak itu mikir, kemudian dia sadar dan bersumpah untuk tidak akan sekali-kali melanjutkan perbuatannya, artinya yang seperti itu. Lalu Nabi doakan, Nabi dipegang dadanya, Allahumma fir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Jadi gue anak kok juga itu ojo dulu. Senin takbir ini tidak dalam suasana yang sedang bagus, atau tidak mangan-mangan isik, ditandani, disentuh perasaannya, disentuh hati, nah, sambil didoakan. Ada doa lain itu dengan Asmaul Husna, ya Fattahu ya Razzaqu ya Fattahu ya Razzaqu ya Fattahu ya Razzaqu. Yang Fattah yang membuka dan yang Maha bisa membuka apa? Membuka kesadaran. War-Razzaq yang memberi rezeki. Rezeki itu tidak harus berupa materi. Ada rezeki yang tidak berupa materi tapi nilainya jauh lebih besar. Nah, sekali lagi ini diperlukan kesabaran. Kudu iso ngulur-ulur hati, ojo ngantek bedon. Jangan pernah berkata entek sabarku. Cedak nggih. Pun selesai itu serta sinom, anak yang baru tumbuh usia remaja ada dua periode 7 sampai 14 tahun dan periode 14 sampai 21 tahun. Yang pertama banyak bisa disuruh, yang kedua harus banyak diajak untuk terima kasih disampaikan kepada Bapak Ustaz Bidang Bismisi dan Masjid yang telah menyampaikan kajian pagi di pagi hari ini. Bapak Ibu yang Allah, semoga kajian pagi hari ini memberikan manfaat yang ilmu dan menjadi manfaat kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang Allah, ada pagi hari ini kami dengan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.